Bukan ria. Tidak meyakini kesempurnaan iman Nabi. Justru iman dia yang tidak bermasalah. Betul? Betul. Tapi Muhammad kan imannya sempurna. Jangankan Nabi Muhammad. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, mantunya Rasulullah. Babu Madinah ilmi, pintu kota ilmunya Rasulullah. Sayyidina Ali saja mengatakan, apa kata Sayyidina Ali? Lu kushifal ghithab masdadtu yaqinan. Andai dibuka ini tabir, masdadtu yaqinan. Kata Sayyidina Ali, aku nggak bertambah keyakinan. Andai alam gaib terbuka untukku, maka imanku nggak akan nambah. Kenapa? Karena iman beliau sudah sempurna. Kalau ibarat gelas ditaruh air di dalamnya, gelas tersebut penuh, maka nggak bisa ditambahkan lagi air, sudah. Karena sudah full. Sayyidina Ali demikian. Beliau sudah sampai kepada ilmu yaqin, ainul yaqin, hakul yaqin. Yakinnya sudah sempurna. Kalau Sayyidina Ali saja demikian, saudara, fakaifa bi murabbi Ali? Bagaimana dengan murabbi Ali, pendidiknya Sayyidina Ali, yaitu Sayyidina Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Lantas maksudnya apa, Habib? Allah mengatakan dalam Al-Quran kisah-kisah para Nabi untuk memantapkan imanmu, wahai Muhammad. Sudah. Abu Yasir Muhammad ibn Ali ibn Abbas al-Maliki mengatakan, saudara, dalam kitabnya Risalah tentang Maulidul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Yasir Muhammad, sebetulnya kita yang dituju dengan ayat ini, saudara. Artinya apa? Allah pengen negur kita. Kalau Rasulullah saja yang imannya sempurna, tapi Allah masih mengatakan kisah-kisah para nabi untuk memantapkan hatimu. Bagaimana dengan kita yang imannya masih turun naik, yang imannya masih suka goyang, yang imannya masih suka tidak stabil? Sudah barang tentu kita lebih butuh untuk mendengarkan tentang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sudah kita dapat mendengar itu semua di dalam perayaan Maulid baginda Nabi besar Muhammad. Jawab yang keempat, kalau begitu umat Islam butuh nggak kepada perayaan Maulid Nabi? Orang keras butuh atau tidak? Orang kencang butuh atau tidak? Butuh atau tidak? Masya Allah. Apalagi kita, saudara, mohon maaf, kita yang masih malas-malasan ibadah diajak berjamaah susah. Apalagi bicara soal tahajud, mohon maaf, kalau udah ditagih sama pinjol baru tahajud, saudara. Kalau udah divonis mau mati baru tahajud, saudara. Kalau enggak melakukan tahajud, padahal kita lebih dekat ke neraka daripada ke surga amalan kita, saudara. Jauh kita. Begitu kita hadir Maulid Nabi, kita yang malas-malasan ibadah mendengar riwayat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat hatta tawarramat qadamah, sampai terkilir kaki Rasulullah, saudara. Rasulullah salat sampai bengkak kakinya, saudara. Pada hari ini Rasulullah, pemimpin para nabi, derajatnya sudah full, sudah pasti masuk surga. Bahkan pintu surga dari Allah tidak akan dibuka sebelum dimasuki Sayyidina Muhammad. Tapi sholatnya masih sampai kaki terkilir di mana Allah. Begitu Nabi ditanya, kenapa kau sholat seperti itu ya Rasulullah? Kata Nabi, apalah aku ra'at dan syakura? Tidaklah aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Rasulullah, saudara. Masya Allah, ini Rasulullah yang sudah pasti masuk surga, tapi sholatnya sampai kaki bengkak. Lantas kita yang tak tahu masuk surga atau neraka, malas-malasan ibadah. Saya mau tanya, jawab yang jujur. Kalau dengar seperti ini, kita malu atau tidak? Orang kompak malu atau tidak? Coba di samping panggung jangan berisik, jangan ngobrol, saya nggak konsentrasi. Jangan ada yang bersaudara. Jawab yang kompak sekali lagi, kita yang malas-malasan ibadah. Kalau dengar seperti itu, malu atau tidak? Malu atau tidak?
fungsinya kita hadir maulid Nabi, saudara. Manunta pintu bihi fu'ada, supaya hati kita mantap, saudara. Supaya hati kita pulang dari majelis maulid yang tadinya malas ibadah lebih rajin. Bahkan berapa banyak di antara kita yang nggak berhenti bikin dosa, saudara. Pagi, siang, sore, malam membuat dosa. Dosa kepada orang tua, dosa kepada Allah, dosa kepada sama makhluk, dosa kepada guru, dosa kepada saudara. Tapi malas masih buat istighfar. Sekalipun lisan beristighfar, hati kita nggak beristighfar. Sampai-sampai Rabi'atul Adawiyah mengatakan istighfaruna yahtaju ila istighfar. Istighfar kita perlu untuk diistighfari, saudara. Kenapa? Karena kita kalau istighfar seperti orang meledek Allah. Lisan kita minta ampun, tapi hati kita nggak ada penyesalan. Na'udzubillah, amin. Na'udzubillah, amin. Makanya sudah begitu hadir maulid Nabi, dengar riwayat bahwasanya Rasulullah istighfar sehari semalam tidak kurang dari 100 kali istighfar, saudara. Rasulullah sehari semalam tidak kurang dari 100 kali istighfar, saudara. Ini yang tidak kurang dari 100 kali istighfar. Rasulullah yang maksum, yang tidak punya dosa, yang sudah pasti masuk surga, yang suci, tapi istighfar tidak kurang dari 100 kali sehari semalam. Lantas kita yang banyak dosa tidak mau istighfar. Saya mau tanya, jawab yang jujur, malu atau tidak? Jawab yang kompak, malu atau tidak? Malu atau tidak? Ini fungsinya kita hadir maulid, saudara. Manusia itu info ada supaya hati kita mantap. Keluar dari maulid makin tambah iman amal kita. Akbar. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jadi kita hadir maulid Nabi untuk dengar riwayat tentang Nabi. Kalau dengar riwayat tentang Nabi, maka iman kita tambah, hati kita semakin kuat, amal kita semakin baik. Insya Allah. Apalagi kalau bicara perjuangan, saudara, mohon maaf, saudara. Tidak ada yang prinsipnya dalam perjuangan lebih tegar dari Rasulullah, saudara. Rasulullah adalah orang yang paling tegar prinsipnya dalam perjuangan ibadah Allah. Beda dengan kita, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, saudara. Berapa banyak di antara kita yang kalau hadir tabligh akbar, selamatnya Masya Allah, diajak takbir, Allahu Akbar. Tapi begitu hari H pencoblosan, saudara, di hari H kena serangan pajar, gara-gara 100.000 belok, saudara. Banyak kayak begitu. Jawab yang jujur, banyak kayak begitu. Banyak kayak begitu. Kena 100.000 belok, oh iya. Betul. Jangankan awamnya, jangankan masyarakatnya. Kadang-kadang mohon maaf, ulamanya, kiai, begitu kena amplop warna coklat betul, saudara. Yang halal jadi haram, yang haram jadi, yang hak jadi batil, yang batil jadi. Ada nggak yang begitu? Jawab yang jujur, ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Sudah. Kalau kita dengan Rasulullah sudah malu, kita sudah malu. Rasulullah itu jangan anda pikir mereka nggak butuh Rasulullah, enggak. Yang namanya strategi musuh Islam dari dulu, saudara, dari dulu. Strategi musuh Islam itu selalu rangkul. Kalau nggak bisa rangkul, pukul. Peluk. Kalau nggak bisa peluk, gebuk. Rangkul. Kalau nggak bisa rangkul, pukul. Pukul. Peluk. Kalau nggak bisa peluk, gebuk. Itu dari dulu mereka lakukan, saudara. Sekarang ulama diperlakukan seperti itu, dirangkul. Nampak dirangkul, dipukul. Dulu Nabi pun digitukan. Mereka langsung pukul Nabi, saudara. Mereka berusaha rangkul Nabi dulu. Apa yang mereka lakukan? Ini sering hadis saya bawakan, saudara.
Nabi ditawarkan, Muhammad, tidak orang kafir nih. Kalau kau ingin jadi raja, kami jadikan kau raja di tengah-tengah kami. Kau ingin wanita, kami berikan kau wanita paling cantik. Kau ingin tahta, kami jadikan kau raja. Kau ingin harta, kami jadikan kau orang paling kaya di tengah-tengah kami. Yang penting syaratnya satu, berhenti dakwah. Jangan kau lanjutkan, diam, bungkam. Nabi dibunuh seperti itu, saudara. Tapi apa jawaban Nabi kepada Allah? Apakah beliau diam? Apakah beliau bungkam? Apakah beliau tergoda, saudara? Dengan tegas beliau katakan, "Lau wada'u syamsa biyamini wal qamara biyasari ala an atruka hadzal amr, wallahi lan atrukahu hatta adharahu Allah aw ahli dunah." Jangankan harta, kata Rasulullah, jangankan tahta, jangankan wanita, andai matahari mereka taruh di telapak tangan kananku, bulan mereka taruh di telapak tangan kiriku, supaya aku tinggalkan dakwah ini, supaya aku diam, supaya aku bungkam, supaya aku mundur. Demi Allah, aku tidak akan berhenti sampai diberikan kepada Allah atau mati bersifat darah. Masya Allah, saya mau tanya, jawab yang jujur. Kalau begitu Rasulullah tegar atau tidak? Rasulullah pegang prinsip kuat atau tidak? Rasulullah dalam memegang prinsip kokoh atau tidak? Kalau begitu, jika di antara kita ada yang prinsipnya bisa dibeli dengan uang, malu atau tidak? Malu atau tidak? Ini fungsinya sudah kita hadir maulid Nabi. Malu tapi itu begitu ada, supaya hati kita mantap. Jangan keluar masuk maulid Nabi, makin cinta dunia, makin gila harta, makin gila uang. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Paham atau tidak? Insya Allah. Belum lagi kalau bicara soal perjuangan ibadah Allah. Kalau bicara soal perjuangan, saudara, memang saat ini ulama habaib kiai banyak rintangan, tapi wallahi demi Allah, rintangan yang dialami habaib ulama kiai tidak ada sujud kuku dibandingkan dengan yang dirasakan oleh Sayyidina Muhammad. Saya bicara seperti ini bukan asal bicara, saudara. Saya ngalamin yang namanya dalam perjuangan sampai pondok 1 tahun di pondok pesantren Mabes Polri, saudara. Ada di sini yang mau pondok di pondok pesantren Mabes Polri? Ada penjara satu kamar dengan Sayyidil Walid Ayahanda Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Mudah-mudahan Allah jaga beliau menangkan perjuangannya. Saya ngalamin tahun 2018 ketika turun dari bandara di Manado, diundang ceramah Pak, diundang ceramah di Manado. Turun dari pesawat, begitu di bandara, bukan disambut hadrah, bukan disambut protokoler, bukan disambut marching band, disambut pedang, disambut panah, disambut tombak, mau dibunuh, saudara. Saya ngalamin yang namanya ketika dakwah satu tempat ke tempat lainnya, panitianya ditekan, dibatalkan, saudara, diintimidasi. Ini resiko dalam perjuangan, saudara. Tapi wallahi, demi Allah, kalau kita baca sejarah Nabi, saudara, kalau kita baca perjuangan Nabi, yang kita rasakan, yang saya rasakan, yang para habaib rasakan, tidak ada sujud kuku dibandingkan yang dialami Nabi Muhammad. Abu Lahab, sudah pamannya Nabi sendiri. Abu Lahab ini pamannya Nabi. Begitu Nabi dia utus jadi Rasul, apa yang dilakukan Abu Lahab, sudah? Setiap hari Abu Lahab melempari kotoran di depan rumah Nabi, sudah. Kotoran manusia dilempari oleh sang paman di depan rumah ponakannya. Setiap hari, Pak. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, ayu jualin ada. Tetangga macam apa seperti ini, kata Rasulullah SAW. Siapa sekarang ulama Habib yang alami seperti ini, saudara? Yang keras sekalipun. Abu Jahal, Syaqi, dengan sombong Abu Jahal berdiri di depan Ka'bah, saudara, di depan Masjidil Haram. Dikatakan apa Rasulullah saat itu sedang sujud, sedang sholat di depan Ka'bah. Apa kata Abu Jahal? Siapa yang bisa ambil kotoran onta dari baju fulan? Kata Abu Jahal.
berdirilah seorang syaqi yang namanya Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Dia berdiri, dia ambil kotoran onta dari kampung sebelah, saudara. Kotoran onta yang najis. Saat itu Rasulullah dalam keadaan bersujud patuh, datang itu Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Dia bawa kotoran onta, dia lempari di atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, ini yang dilempari kotoran onta kulitnya Rasulullah. Kulit yang begitu harum wangi, kulit yang keringatnya wangi dari misik, saudara. Kulit yang gak pernah dihinggapi lalat, lalat gak bisa hinggap di kulitnya Rasulullah. Saking sucinya kulitnya Rasulullah. Kulit yang tak akan pernah disentuh api neraka. Kulit yang kita berangan-angan untuk menciumnya. Kulit yang ketika Isra Mi'raj Jibril tidak bisa menembus Sidratul Muntaha, tapi yang menembusnya adalah kulit Sayyiduna Muhammad. Kulit ini tidak di kotoran onta apapun. Anda bayangkan, saat itu sahabat sedikit jumlahnya. Kufar Quraisy melihat Rasulullah dilempari, ketawa mereka, puas meledek Rasulullah, saudara. Sampai datang Sayyidatuna Fatimah Zahra, cucu anak Rasulullah, darah dagingnya Rasulullah, neneknya para habaib, neneknya para habaib, wanita pemimpin, wanita surga, saudara. Dengan tangan sucinya Sayyidatuna Fatimah Zahra membersihkan kotoran di atas Rasulullah yang sedang sujud, dibersihkan oleh Fatimah yang bersihkan kotoran tangannya Fatimah. Katakan kepada saya, siapa sekarang habib, ulama, kiai yang keras sekalipun yang mengalami perjuangan seperti ini, saudara? Tidak ada, saudara. Kecil perjuangan kita dibandingkan Rasulullah. Makanya ketika dibersihkan oleh Sayyidatuna Fatimah Zahra, Rasulullah angkat badannya, saudara. Kemudian beliau salam dari sholatnya, beliau angkat tangan beliau.